pengajuan pra-peradilan ini sesuai dengan KUHP diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, dan itu dimungkinkan memang di dalam KUHP. Nah, yang kita ajukan itu adalah penghentian penyidikan secara material, dan oleh karenanya kami minta untuk diinformalkan. Jadi kami minta agar pengadilan memerintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan penyidikan itu karena tidak cukup bukti. Karena ini perkara kan sudah terlalu lama, sudah 8 tahun. Kalau berdasarkan bukti di persidangan, pihak kepolisian hanya bisa menghadirkan bukti pengiriman pengiriman berkas tanggal 24 Agustus 2010. Hanya sebatas itu. Setelah itu tidak ada tindakan apapun. Apakah ada, ketika kami tanya apakah ada petunjuk dari jaksa ataukah sudah P21, mereka tidak bisa menjawab. Sehingga dengan demikian maka seharusnya pengadilan itu bisa memutuskan bahwa ini perkara memang tidak cukup bukti untuk diteruskan, sehingga harus dihentikan. Jadi tuntutan kami seperti itu. Ini sebenarnya sidang pra-peradilan itu kan hanya 7 hari. 7 hari berturut-turut dan harus selesai. Nah, sidang ini sudah memasuki tahap kesimpulan hari Kamis kemarin, dan kemudian putusan itu Selasa tanggal 7. Gitu. Nah, jadi dan ini sudah panggilan terakhir. Jadi kami mendaftarkan ini bulan Juni, tanggal 5 Juni. Ada panggilan pertama, panggilan kedua, pihak Kapolri maupun Kejaksaan Agung. Jadi yang kami gugat adalah Kapolri dan Kejaksaan Agung. Baik Kapolri maupun Kejaksaan Agung di panggilan pertama, kedua itu tidak hadir. Kemudian di panggilan ketiga tanggal 30 Agustus hanya Kapolri yang datang, kuasa hukum Kapolri yang datang. Sementara dari pihak Kejaksaan Agung sampai dengan tanggal 30 itu tidak hadir. Karena tidak hadir maka dianggap dia melepaskan haknya untuk membela diri. Dan dalam hukum acara bisa dianggap setuju dengan dalil penggugat. Gitu loh. Nah, saat ini kita sudah masuk. Dari Kamis kemarin itu kesimpulan, kemudian nanti putusan tanggal 7. Kalau berdasarkan jawaban mereka, kasus ini masih berjalan. Tetapi berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan oleh kuasa hukum Kapolri, hanya sampai pada pengiriman berkas tanggal 24 Agustus 2010. Setelah itu tidak ada perbuatan apapun. Apakah ada pengembalian berkas P19 dari kejaksaan misalnya, kemudian apakah polisi bisa memenuhi petunjuk tersebut atau tidak ada bukti apapun di situ. Jadi kalau kemudian argumentasinya adalah mengumpulkan barang bukti lagi, menjadi absurd karena memang kami berdasarkan fakta yang ada di persidangan hanya sampai tanggal 24 Agustus 2010, hanya itu. Kami hanya sebelum kami mengajukan gugatan, kami melakukan riset di internet, sampai dengan kami ajukan itu statusnya masih tersangka. Dan memang jawaban polisi mengatakan seperti itu, masih tersangka selama 8 tahun. Karena permintaan kami kepada pengadilan adalah memerintahkan agar hakim memerintahkan Kapolri menghentikan penyidikan. Kalau mereka mau keberatan dengan langkah kami, ya silahkan, nggak masalah, silahkan intervensi. Sebenarnya dari dulu, tapi ternyata nggak dilakukan. Ya kalau kemudian nanti setelah diputus mereka mau ketemu, ya aja. Tapi kami tidak akan berinisiatif untuk kontak mereka, ayo kita ketemu. Saya nggak tahu soal itu. Tetapi apapun ceritanya, status tersangka itu akan menjadi catatan. Ketika SKCK atau apa kan jadi catatan kepolisian. Ini statusnya tersangka. Mungkin akan yang suatu saat akan bisa diambil. Yang kami lakukan itu bukan semata-mata hanya membela Cut Tari maupun Luna Maya. Karena kami nggak kenal dengan mereka, nggak ada komunikasi dengan mereka. Cut Tari dan Luna Maya itu hanya trigger. Mereka public figure aja digituin, apalagi masyarakat yang di bawah. Itu poin kami, gitu loh.